Shalom semua jemaat Tuhan Yesus Kristus. Dan hai para lonte gereja. Hai juga lonte online Kezia Sembiring Kristi Depare. Hari ini saudara, saya ingin memberitahu sesuatu buat kalian. Betapa hebatnya perempuan laknat ini, Kristi Depare, atau Kezia Sembiring, atau nama palsunya PDM Kristi atau PDM Kezia. Oke, yang dengan ijazah istilah palsu. Seorang pelacur online yang memaksakan diri menjadi PDM dengan memalsukan ijazah STH-nya. Ya, sekali lagi saya mau menyampaikan di sini, bukan karena kepahitan, tetapi karena kalian yang mengaku Kristen banyak yang tolol. Ya, saya selaku hamba Tuhan, pendeta, harus mengungkap semua kebenaran. Segala kepalsuan harus dibongkar. Ya, pahami itu. Nah, di sini betapa luar biasanya perempuan ini. 3 hari yang lalu dia membuat postingan di TikTok. Dan saya yakin dia juga memposting ini di YouTube-nya. Dia memang tidak menyebut nama saya. Tapi satu saya tahu yang dia sampaikan ini tentang saya. Karena ini yang selalu dia fitnahkan tentang saya. Nah, coba ya. Jadi 3 hari yang lalu dia memaksa seseorang namanya Kitty Mullers untuk menjadikan dia, men-setting dia menjadi moderator. Dia tahu saya ada di situ. Pertama, dia lihat saya, dia keluar. Terus dia mencari usaha untuk menjadi moderator dengan alasan ingin menunjukkan data. Ya, begitu di situ saya langsung typing saya di mute. Artinya dibisukan sama dia. Di komalnya, di akunnya yang pemilik hostnya adalah Kitty Mullers. Nah, lalu dia juga memblokir saya di sana. Ketika saya naik di live komalnya Kitty Mullers. Kenapa dia harus memblokir saya? Dengan pertama dia sebentar ada orang ini nih, langsung dia blokir saya. Ketika saya bersuara. Kenapa dia takut? Pertanyaan saya. Bukankah dia selalu menantang saya untuk ada di komal bersama dia? Oke, apa yang dia sumpahi tentang saya? Coba lihat ini ya. Dulu aku ingin memahami, ini nanti akan saya tampilkan di sini juga. Di sini ya, nanti mungkin begini saja saya bikin ya. Supaya mungkin saya bikin di atas. Atau ya di atas. Oke. Nah, dia bilang begini, dulu aku ingin memahami hater ini yang kepahitan. Jadi dia selalu mengatakan tentang saya ke semua orang bahwa saya kepahitan. Ya, kepahitan kepada semua orang. Katanya saya dibuang oleh orang tua saya di keluarga saya. Lalu saya juga tinggalkan semua orang. Pria yang mendekati saya semua mengejar dia. Jadi saya kepahitan sama dia katanya. Aduh, luar biasa. Dulu aku ingin memahami hater ini yang kepahitan meraung-raung. Wow, hamil dari suami orang. Mengingat memang itu sengaja dilakukan. Menjebak si pria, bahkan memviralkan. Memfitnah istri sah yang merebut suaminya. Perasaan iba itu jadi geleng-geleng kepala. Lihat bagaimana dia mengarang cerita. Seakan-akan dia pahlawan. Seakan-akan dia iba kasihan sama saya. Padahal itu adalah fitnah yang dia buat sendiri tentang saya. Ya. Kalau memang ada pria itu, kenapa saya tidak dilabrak istrinya atau apa gitu?
kalau memang ada. Tapi kan karena tidak ada, ya kan? Kepahitan kesana kemari, rum-rum, bukan ajang pamer ilmu, just untuk sensasi, eksis, gimmick, menabur dosa. Eksis. Saya sudah eksis dari tahun 2019. Sangat eksis 2020, bahkan sampai sekarang. Ngapain saya ingin eksis? Kalau saya pengen eksis, saya udah ada hadir di Komal-Komal. Saya udah live di mana-mana. Menggandeng sana sini orang. Ya kan? Tapi dia yang baru nongol, yang sangat ingin eksis. Ingin diakui, ingin punya uang. Dia ingin jadi saya tapi gak pernah mampu. Saya ingat dulu waktu dia datang ke saya. Kakak, udah banyak loh followersnya. Waktu itu masih akun saya yang lama, yang hampir, ya memang masih jauh dari 100.000 followers. Tapi ribuan lah ya. Puluhan ribu. 97 mungkin. Ya. Saya lupa. Kakak udah banyak loh itu followersnya. Udah banyak dong uang kakak. Aku gak makan dari YouTube. Kenapa? Loh, kalau aku bikin itu dimonetize, aku wajib melampirkan alamat dan nomor rekeningku, sedangkan pelayananku sangat radikal. Aku aja nggak ingin diketahui orang di mana aku. Ya nggak mungkin ke monetize. Lagi kan aku pure pelayanan. Sayang loh kak, gimana ya kak caranya ini? Kalau bisa buka YouTube jangan hanya untuk cari makan, aku bilang. Aku ingat waktu itu. Ya. Jadi memang ini orang yang ingin sensasi. Saya katanya gimmick. Saya nggak pernah penuh kepura-puraan. Setiap saya live streaming, kalau kalian tahu pun, ketika saya ingin membuktikan sesuatu, saya menghubungi siapa, itu dadakan. Dan saat live, ya, yang dia bilang saya dibuang keluarga, saya langsung telepon mama saya loh di situ, sama adik saya pun nelpon curhat. Bagaimana mungkin dibuang keluarga? Saya sangat dekat dengan mama dan adik-adik saya. Iya. Tapi kan kalian orang-orang tolol yang percaya dengan mulut manis seorang pelacur. Tapi gak heran sih, di Alkitab kan sudah dituliskan, bibir perempuan sundal itu licin seperti madu. Ya. Nah, eksis gimmick menabur dosa. Luar biasa. Bagaimana kalau aku katakan kepadamu, Kristi, tentang dua pria yang pernah tidur samamu, pernah ngentot samamu, berhubungan suami istri yang bukan suamimu? Apa perlu kusebut namanya? Lupa ya. Kalau pria-pria itu berkata bahwa barangmu, vaginamu, itu bau amis, bau ikan asin. Ada yang bilang bau amis, bau ikan asin. Ada juga yang bilang bau amis, bau belacan. Bau terasi. Tapi pede banget kamu mengirimkan foto vaginamu menganga kepada tulangku, Samuel Siahaan. Saya lanjutkan. Hidup tak ada peningkatan. Boneka dalang yang juga terkait dalam penyimpangan seksual. Harusnya minta ampun untuk semua dosa. Karena itu menjadi kutuk turunan dan malapetaka. Dia bicara dengan kutuk turunan. Saya paksa kau bersumpah. Bisakah kau bersumpah? Demi anak-anakmu. Bahkan demi dirimu sendiri. Kau terkutuk kalau kau berdusta tentang kau tidak pernah tidur dengan laki-laki lain selain suamimu. Tidur loh. Tidur. Berani.
Dia juga bilang hidup tak ada peningkatan. Boneka dalang yang juga terkait dalam penyimpangan seksual. Hidup tak ada peningkatan. Aku yang ada peningkatan dalam hidupku atau kau? Kau tahu? Selain aku punya bisnisku yang lama, aku punya bisnis baru ya tahun ini. Terus aku juga ngajar di kampus sama di sekolah. 3 sekolah lagi. Dari Senin sampai Jumat aku ngajar. Dari pagi sampai sore. Gimana itu? Udah gitu bukan cuma 1 sekolah aku ngajar. 3. Di mananya yang tidak ada peningkatan? Aku penggembalaan masih. Gimana dong? Bahkan aku membantu pelayanan orang juga. Kadang khotbah, kadang main musik bagi gereja yang perintisan. Gimana dong? Boneka dalang. Dalangnya siapa? Maksudmu tulang Samuel? Ih, kenapa sih selalu nyenggol-nyenggol nama tulang gue? Situ pengen bobok bareng ya sama dia. Pengen ngentot ya. Hah? Ngejar tulang gue gak berhasil ya. Penasaran rasa ngentot sama tulang gue. Apa kurang 2 laki-laki yang pernah ngentot samamu yang bukan suamimu? Apa perlu ku spill di sini? Oh iya, lupa ya. Waktu itu katanya kalau rasa vaginamu waktu dijilat-jilat gitu, kata mereka bau apa? Bau ikan asin, bau terasi, terus bau apa tuh namanya? Bau acem, bau ikan asin, bau terasi. Memalukan. Terus gak pede, katanya bercinta pakai korset ya, karena perutmu menggelambir, menjijikkan kau lonte, kau ngentot dengan suami orang, dan 2 orang pula lagi, yang bukan suamimu. Kau lempar batu sembunyi tangan. Penyimpangan seksual, kau yang penyimpangan seksual. Suamimu ngentot kau kan dari belakang sodomi. Dan kau sangat bangga kan? Udah ku bilang waktu itu, ya ampun Kristi, serem banget suamimu. Suamimu tuh sakit jiwa. Kau jangan mau, itu namanya kau direndahkan. Kau gak ada harganya. Kau dientot dari belakang. Enak kali kak. Itu sensasinya gimana gitu. Kakak harus coba. Sampai mati gak akan pernah aku disodomi, Kristi. Itu kalimatku loh. Tuhan Yesus jadi saksi. Ya. Harusnya minta ampun untuk semua dosa, karena itu akan menjadikan kutuk turunan dan malah petaka. Kau bicara apa soal kutuk keturunan? Kau yang harus berdoa minta ampun sama Tuhan. Mamamu yang dukun itu mengaku-ngaku jadi pendoa, usir-usir setan. Tahu setan besar setan kecil? Mana ada setan besar setan kecil? Kau okultisme, kau tuduh orang okultisme. Kau ngentot dengan laki-laki lain yang bukan suamimu. Kau harus jujur loh. Kau harus jujur. Kalau enggak, anak-anakmu yang akan terima kutukan. Kenapa? Selain kutukan darimu, keturunan dari bapaknya pun, dari bapaknya, dari suamimu,
juga itu turun karena anakmu. Karena kegilaanmu ini, persundalanmu ini didukung sama suamimu. Sampai kata suamimu apa? Ih, heran deh lihat orang-orang ini yang sirik sama istri saya. Istri saya kan memang cantik banget, wajar kalau banyak laki-laki suka sama dia. Baru kali ini loh, ada seorang laki-laki, seorang suami bangga kalau istrinya ditiduri banyak laki-laki. Astaga. Sudah dapat teguran kena penyakit. Hello. Tahu apa kau soal penyakitku? Kelihatan banget ya. Kau senang banget ketika aku memposting aku ada di rumah sakit. Aku sengaja. Bagaimana respon? Aku tahu di TikTok juga aku buat. Yang tadinya aku sembunyikan, aku tunjukkan. Aku tahu. Nah, soal penyakitku, itu gak ada hubungannya dengan teguran Tuhan yang kau maksudkan tentang dosa-dosaku. Nanti aku akan kasih tahu. Yang jelas, yang kualami ini adalah dari Tuhan sedang mengajar aku ketaatan tentang panggilanku. Kau kan gak tahu apapun soal panggilan. Karena aku menjadi pendeta muda, itu bukan panggilan. Kalau panggilan kau akan melakukannya dengan benar, dengan cara yang benar, bukan cara memalsukan ijazah. Itu bukan panggilan namanya, tetapi modus. Kau ada rencana terselubung di balik ijazah palsumu. Kau ingin viral, kau berhasil, ya kan? Kau ingin didengarkan orang, diakui orang, kau berhasil. Kau ingin menjadi seperti aku, kau berhasil. Kau ingin mendapat uang banyak dengan menipu orang, dengan pengajaran-pengajaran yang palsu itu, kau berhasil. Kau ingin menggait laki-laki dengan sangat mudah, kau berhasil. Nanti ku upload ya. Facebookmu yang menggodai suami orang, untuk menggatali semua suami orang, termasuk menggoda tulangku saat itu. Ya, tenang. Sudah dapat teguran dari penyakit, karena penyakit tak bertobat juga. Saya selalu mengewerkan. Hati-hati yang bersirkel dengan mereka berdua. Menarik roh-roh kesialan itu pasti. Kau tahu? Orang yang berteman dengan kami, orang yang ada di circle kami, saya dan tulang saya Samuel Siahaan, itu tidak sial, justru mendapatkan pengajaran, termasuk kau. Kau diam-diam menguping, mencatat, merekam pembicaraan tulang saya ketika tulang saya mengajar. Kau sok mengikuti gayanya, tapi kau nggak mampu. Kau sok mengikuti cara saya bicara, kau nggak mampu. Ya, jadi kasihan deh lo. Kau sangat menyedihkan. Kau perempuan yang sangat menyedihkan. Di rumahmu kau tidak pernah mendapat tempat. Mamamu aja gak pernah peduli samamu lagi setelah papamu meninggal. Bahkan berkata kepada aku dan tulang Samuel pada saat itu, ini anakku ini, si Kezia ini, si Kitty ini, dia dari dulu gak pernah bisa ngurus anak. Karena dari kecil mamamu yang ngurus anakmu. Karena rumahmu sangat sempit. Rumahmu sempit, tapi vaginamu lebar banget. Kok gak malu bersaing dengan rumahmu yang sempit itu, dengan vaginamu? Astaga. Gitu ya. Semoga hidupmu baik-baik saja dengan yang kau lakukan menipu gereja. Tapi ingat, hukuman Tuhan tetap berjalan. Siap-siaplah.